selamat penyelamat umat manusia. Glory Kids. Bu guru mengumumkan nilai ulangan matematika siang ini. Nilai tertinggi di kelas adalah Monik. Monik, selamat ya. Kamu kok keren banget sih dapat nilai 100. Padahal kan ujiannya susah banget. Makasih ya Sinta. Ngapain sih itu Sinta? Muji-muji Monik. Padahal cuman ulangan matematika doang. Iya, aku juga bisa dapat 100. Gak cuman Monik yang bisa. Dengan raut wajah kesal, Leo dan Dion menghampiri meja Monik dan Sinta. Monik, kamu nyontek ya pas ujian? Ngaku Monik, kamu kan gak pernah dapat nilai 100. Kalian sembarangan ya nuduh orang. Udah Sinta, nggak apa-apa, nggak usah ditanggepin. Kamu Mon, kalau aku marahin tuh si Leo sama Dion. Sepulang sekolah, Monik yang dijemput papanya naik mobil, melihat Dion dan Leo sedang kebingungan. Ban sepeda mereka bocor. Pah, stop Pah, ada temanku itu, Leo dan Dion. Leo, Dion, ikut bareng aku yuk. Sepedanya yang bocor kita masukkan aja ke mobil. Nanti aku antar kalian ke rumah. Tapi rumah kami jauh dan gak searah sama rumah kamu, Monik. Gak usah Monik, kita tuntun sendiri aja sepedanya. Udah, nggak apa-apa. Tadi papaku malah yang nawarin duluan. Yuk, segera dimasukin ke mobil sepedanya. Keburu mendung nih. Lalu Dion dan Leo memasukkan sepeda mereka ke mobil. Dan dalam perjalanan, mereka bertanya-tanya. Monik, kok kamu bisa sih tetap baik sama aku dan Leo? Padahal tadi siang kita kan udah jahat sama kamu. Iya, kalau aku jadi kamu, udah aku tinggalin aja. Ngapain nolong orang yang sudah jahat dengan kita? Saat lihat kalian susah tadi, aku itu jadi keinget kisah Yosef dan para saudaranya. Papa Yakub memiliki 12 anak laki-laki. Di antara semua anaknya, Yosef dan Benjamin adalah kesayangan Papa Yakub. Suatu hari, Yosef memberitahukan kepada saudaranya tentang mimpi yang dia alami. Kak, semalam aku mimpi. Kita di ladang mengikat jerami-jerami dari gandum. Ikatan jerami-jerami kalian mengelilingi aku dan sujud menyembah ikatan jerami gandumku. Anak sok tahu kamu. Maksudnya apa mimpimu itu? Kamu mau jadi raja atas kami? Jerami gandum kami sampai menyembah jeramimu segala. Mimpi Yosef tersebut membuat saudara-saudaranya marah. Kemarahan mereka semakin menjadi-jadi ketika Papa Yakub memberikan Yosef jubah yang sangat indah dengan motif pelangi. Hal ini membuat saudara-saudaranya semua iri. Mereka membenci Yosef dan ingin membahayakan keselamatannya. Suatu hari, saudara-saudaranya yang bekerja di ladang menangkap Yosef. Mereka mengambil jubah pelangi Yosef dan hendak membunuh Yosef. Namun, Ruben, salah satu kakak mereka, tidak setuju dan memohon untuk meninggalkan Yosef di lubang saja. Kakak Yosef berubah pikiran. Mereka akhirnya menjual Yosef kepada pedagang di Mesir dan melumuri jubah pelangi Yosef dengan darah kambing. Lalu mereka memberitahukan kepada Papa Yakub bahwa Yosef telah mati dibunuh binatang buas. Pedagang di Mesir tersebut menjual Yosef kembali kepada anak buah Firaun. Yosef bekerja dengan sangat baik hingga dipercaya menjadi kepala rumah tangga istana Firaun. Suatu hari, Raja Firaun gelisah karena belum mengerti mimpi yang dialami semalam. Apa artinya mimpi ini? Pengawal, kirim orang yang dapat mengartikan mimpiku. Siap, Raja Firaun. Di kalangan istana, Yosef terkenal sebagai pribadi yang bijaksana dan dapat mengartikan mimpi.
Maka mereka memanggil Yosef untuk menghadap Firaun. Beritahu kepadaku, apa arti mimpiku ini? Semalam aku bermimpi tentang 7 sapi gemuk yang keluar dari sungai untuk memakan rumput. Kemudian diikuti 7 sapi kurus mengikuti sapi gemuk dan melahapnya. Tapi sapi kurus tersebut tidak menjadi gemuk. Tuanku Firaun, arti dari mimpi itu adalah Mesir akan mengalami 7 tahun panen raya. Dan kemudian diikuti 7 tahun paceklik atau kesusahan pangan. Benar juga penjelasanmu, Yosef. Aku akan membangun lumbung agar selama panen raya kita dapat menyimpan makanan. Mimpi yang ditaksirkan Yosef menjadi kenyataan. Mesir mengalami panen raya selama 7 tahun dan kemudian masuk tahun kekurangan atau paceklik. Yosef, karena engkau sudah berjasa mengartikan mimpiku, kamu kuangkat menjadi kepala rumah tangga dan orang kepercayaanku. Terima kasih, tuanku. Kemudian orang-orang datang ke negeri Mesir, karena mereka tahu Mesir memiliki cadangan makanan, tak terkecuali saudara-saudara Yosef yang dulu membuang Yosef. Lalu berkatalah kakak Yosef, Tuanku, dapatkah kau memberikan makanan kepada kami? Yosef yang hatinya penuh iba segera mengenali mereka, walaupun saudara-saudaranya belum sadar bahwa sosok yang dimintai makanan adalah adiknya yang pernah mereka buang. Yosef ingin melihat apakah hati mereka sudah berubah atau belum. Maka ia memberikan sekarung gandum kepada saudaranya dan meletakkan piala perak pada karung makanan Benjamin, dan menyuruh pegawai istana mencegat mereka dalam perjalanan pulang. Hei kalian orang-orang Kanaan, berhenti kalian. Kalian mencuri barang di istana kami ya? Ampun pengawal, kami tidak mencuri apa-apa. Buka kantong makanan itu. Benjamin membuka kantong yang dibawanya dan menemukan piala perak ada di kantong makanan tersebut. Kemudian mereka semua dibawa pengawal istana kepada Yosef. Orang yang telah mencuri akan menjadi budak istana kami selamanya. Aku akan tahan saudaramu Benjamin, dan kalian boleh pergi. Hati saudaranya menjadi iba kepada Benjamin. Mereka tak sampai hati kalau pulang tanpa membawa Benjamin. Hati Papa Yakub sudah cukup sedih kehilangan Yosef. Maka mereka berkata kepada Yosef, Kalau kau ingin membawa Benjamin, bawa kami semua, tuanku. Jangan hanya Benjamin. Kemudian seketika itu, Yosef sadar bahwa mereka semua telah berubah, dan Yosef memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Hai saudara-saudaraku, ini aku Yosef, saudaramu yang telah kau buang. Kemarilah dan peluklah aku. Aku menyayangi kalian. Jadi nggak ada gunanya kan membalas kejahatan orang lain? Justru kalau kita membalas kejahatan dengan kebaikan, Tuhan akan memberkati kita. Lihat itu Yosef, diberkati banget kan hidupnya? Jadi kepercayaan raja, berkecukupan, dan hatinya damai terus. Bisa kebayang nggak kalau dia balas saudara-saudaranya yang udah jahat sama dia? Iya ya, kalau Yosef membalas, Tuhan nggak berkenan, dan mungkin hidupnya nggak akan sebaik itu. Aku jadi malu, Monik, udah jahatin kamu. Maafin aku ya. Aku juga ya, Monik. Sama-sama, Leo, Dion. Tahu nggak sih, aku itu sebenarnya bukan nyontek pas ujian matematika. Aku itu belajar mempersiapkan ujiannya sampai sebulan. Tiap sore, aku belajar sama mama, karena aku mau berusaha bangkit dari nilaiku yang jelek. Kalian juga bisa kok dapat nilai 100. Yuk kita belajar bareng. Aku ajarin deh. Asik, mau.
sahabat Glorians, demikian kisah Yosef dan saudaranya. Sampai jumpa ya di episode selanjutnya bersama Glory Kids Podcast. Sang Juru Selamat, penyelamat umat manusia. Glory Kids.